Menyerang orang lain tanpa alasan yang jelas itu adalah mental pengecut. Saya atas nama Adi secara pribadi hilaf dan ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Melakukan kesalahan kemudian minta maaf itu adalah salah satu sikap kesatria. Tetapi tidak hanya cukup di situ. Hukum harus tetap ditegakkan. Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka. Sejumlah tokoh menilai penggantian nama ini harus dilakukan untuk mempertahankan entitas Sunda. Memang benar, Kang Deddy Mulyadi sebagai orang Sunda yang mencintai Sunda. Tetapi tidak semua yang berhubungan dengan masalah kesundaan bisa disangkut pautkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Seperti mengubah nama Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Cerita-cerita di media sosial akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Kenyataannya waktu jadi Bupati Purwakarta, manehna ninggalkeun hutang DBH anu dibayarku mantan istrina, ngomong mejiga nu amis KDM teh. Kenyataannya pahit. Hutang bukanlah aib. Apalagi hutang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi. Supporter PSM Makassar dikenal dengan sebutan Juku Eja adalah salah satu basis pendukung sepak bola tertua di Indonesia dan paling fanatik di Indonesia. Yang paling fanatik menjunjung filosofi keberanian dan harga diri lokal Sirina. Dukungan untuk PSM Makassar disalurkan melalui berbagai kelompok supporter fanatik. Komunitas pendukung fanatik mereka antara lain The Matchmen, salah satu kelompok supporter terbesar dan paling terorganisasi dengan distrik yang tersebar di berbagai daerah. Laskar Ayam Jantan, dikenal dengan yel-yel dan koreografinya yang atraktif di dalam stadion. Kemudian, supporter selanjutnya adalah Kopster, yaitu komunitas supporter VIP Utara. Komunitas yang terkenal dengan dukungan ultras dan kasual, sering menyajikan koreografi yang megah di dalam stadion. Kemudian, kelompok lainnya termasuk Ramang Mania, Gue PSM, dan berbagai komunitas independen lainnya. Kelompok supporter ini terkenal dengan militansinya atas dukungan terhadap klub sepak bola PSM. Namun, baru-baru ini mendapat sorotan keras pasca kekalahan PSM Makassar atas Persib Bandung. Terjadi insiden kerusuhan di dalam lapangan di mana oknum supporter merangsek ke dalam lapangan dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dan salah satu oknum supporter menyerang fisik pemain Persib Bandung. Baik Baraya, kita simak tayangannya. Silakan. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut si pelaku langsung meminta maaf. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti masalah di lapangan pasca pertandingan PSM versus Persib Bandung tanggal 17 bulan 5 2026. Saya atas nama Adi secara pribadi hilaf dan ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan, terutama para staf, jajaran, pemain, dan pelatih, serta pencinta klub Persib Bandung. Saya juga ingin meminta maaf kepada kelompok supporter PSM fans karena tidak mengetahui aturan yang diberikan dari kelompok PSM fans. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada klub PSM Makassar dan pecinta pesepak bola akibat
akibat tindakan yang merusak citra kebanggaan dan kota kita. Sebelumnya, saya melakukan tindakan tersebut secara sadar, spontan, memasuki lapangan karena melihat beberapa supporter telah memasuki lapangan. Akibatnya, saya juga ikut turun ke lapangan dan terkena salah satu pemain Persib, dan saya mengakui hal itu salah dan sangat fatal, dan itu spontan kejadian itu terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam hal ini saya tidak tervalidasi dalam skuad manapun. Posisi saya sebagai individual dan saya mendapatkan tiket pertandingan dari teman saya. Selebihnya saya menyerahkan masalah ini kepada pihak Persib Bandung dan PSM Makassar. Saya membuat pernyataan ini tanpa paksaan siapapun, murni karena kesadaran dan rasa tanggung jawab saya terhadap apa yang saya lakukan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga kejadian ini tidak dapat terulang lagi. Saya yakin si emas tadi itu perlakuannya terhadap pemain Persib Bandung tidak mewakili satupun dari supporter PSM yang lainnya. Itu murni atas kebodohan dirinya dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kita simak baraya pendapat dari para supporter Persib Bandung berikut terkait dengan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh si emas tadi. Kita simak, silakan. Tah geningan ieu borak ya anjing yeuh. Jelema anu ngajieun rusuh antara Persib Bandung versus PSM Makassar dengan skor telak 2-1. Aing mah yakin ieu amun misalkan geus beunang jelema ieu pasti ujung-ujungna non klarifikasi. Teu bisa kitu anjingnya. Kudu diusut tuntas anu juga kieu patut mah beraknya. Kalau bisa PSSI dan Komdisnya jangan diam aja ya. Oke, kalau bisa mah denda anjing tah. Samusim mah goblok tanya musim hareum mah beraknya tanpa penonton anjing tah. Soalnya nontuman ieu mah nyelakakeun pemain profesional Persib Bandung beratnya tepikeun legend kapten Ahmad Jufrianto tinggal ditajong ku jelema goblok ieu beratnya ceuk maraneh kumaha beratnya arnak pasti dia maneh ge beratnya gaskeun ah. Betul apa yang dikatakan si Akang tadi, setelah melakukan kesalahan langsung klarifikasi, minta maaf ini dan itu. Padahal tidak hanya cukup dengan minta maaf, tetapi proses hukum harus tetap dijalankan. Dan sekarang kita dengar lagi pendapat supporter Persib lainnya terkait dengan tindakan si emas tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti masalah di lapangan pasca pertandingan PSM versus Persib Bandung tanggal 17 bulan 5 2006. Saya atas nama Alif secara pribadi hilaf dan ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan, terutama para staf, jajaran, pemain, dan pelatih serta pencinta klub Persib Bandung. Saya juga ingin meminta maaf kepada kelompok supporter Persib Fans karena tidak mengetahui aturan yang diberikan dari kelompok Persib Fans. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada klub Persib Makassar dan pecinta pesepak bola akibat tindakan yang merusak citra kebanggaan dan kota kita. Sebelumnya, saya melakukan tindakan tersebut secara sadar, spontan, memasuki lapangan karena melihat beberapa supporter telah memasuki lapangan. Akibatnya, saya juga ikut turun ke lapangan. Oh, geningan masih bocil. Ujang, sarekeun di imah keluyuran dengan lalajo bola. Nah, geningan buat ngarusuh atuh turun ke lapangan. Tah kebiasaannya ujung-ujungna lamun misalkan geus ngalakukeun salah minta maaf. Aduh, Ujang, dimaafkeun. Tapi ada ayat kumaha tah? Proses hukum tetap berjalan nya Jang Kasep itu weh. Proses hukum tetap berjalan. Nges ari sakirana rek ngarusuh nya nonton bola mah cicing we di imah ngempeng ka mama. Melakukan kesalahan kemudian minta maaf itu adalah salah satu sikap kesatria. Tetapi tidak hanya cukup di situ.
hukum harus tetap ditegakkan. Memang benar, Kang Deddy Mulyadi sebagai orang Sunda yang mencintai Sunda. Tetapi tidak semua yang berhubungan dengan masalah kesundaan bisa disangkut pautkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Seperti mengubah nama Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Dan belum lama ini ramai di media sosial perihal tentang akan adanya pergantian nama dari Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Dan hal ini disematkan kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang juga mencintai Sunda. Kita simak terlebih dahulu informasinya. Silakan Baraya. Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka. Sejumlah tokoh menilai penggantian nama ini harus dilakukan untuk mempertahankan entitas Sunda. Wacana ini pun sudah ditanggapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda kembali mengemuka setelah adanya pertemuan sejumlah tokoh dan pemuda Sunda dalam Kongres Sunda pada 15 Oktober lalu. Menurut Ketua SC Kongres Sunda Andri Kanta Prawira, para tokoh Sunda menginginkan nama Sunda tertulis dalam nama administrasi sebuah provinsi. Ia menyebut istilah Jawa Barat yang saat digunakan tidak mencerminkan karakter budaya dan merupakan pengerdilan istilah Sunda. Memang problemnya adalah masalah posisi orang Sunda ini di dalam lemah cainya juga di negara. Jadi kita ingin mengembalikan harkat martabat suku bangsa Sunda di tanah airnya, di lemah cainya, juga di negara Indonesia ini. Makanya kita pakai tagline Sunda Mulia Nusantara Jaya. Artinya komitmen kita kepada lemah cai dan juga komitmen kita kepada NKRI. Salah satu tokoh Sunda, Popong Oce Junjunan, mengatakan wacana perubahan nama ini sudah sering mengemuka sebab nama-nama provinsi di Indonesia merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda sehingga banyak yang merasa tidak ideal. Agar tidak selalu menjadi polemik, Popong menilai seharusnya rakyat dan pemerintah menyamakan persepsi terlebih dahulu. Kalau ada yang tanya apakah Cepopong sangat setuju dengan perubahan, sangat setuju atuh. Alasannya tadi Cepopong disebutkan. Ya kan, namun Jawa Barat kan berarti merenang kudu sarua Jawa. Nah Cepopong mah Sunda atau lain Jawa. Bahwa nanti perubahannya ke arek provinsi Sunda, arek provinsi Kasundaan, arek provinsi Siliwangi, arek provinsi Pamanah-Rasa, arek provinsi Nanaon, itu mah teknis. Tapi persepsi harus sama dulu. Ambil dulu keputusan yang tegas. Pernyataan dari beberapa tokoh Sunda tersebut mendapat respon langsung dari Pemprov Jabar, termasuk dari Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi tidak pernah ada rencana apapun terkait dengan mengubah nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Kita simak Baraya tayangannya. Silakan. Assalamualaikum, sampurasun, rujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang sehat, pagi yang bahagia, dan pagi yang punya harapan. Terima kasih pada seluruh warga Jabar yang memberikan dukungan yang penuh terhadap kegiatan Milangkala Tatar Sunda yang berpuncak pada tanggal 18 Mei 2026. Ini adalah spirit bagi kita semua untuk terus mengingat kembali siapa diri kita, berasal dari mana dan hendak kemana pembangunan yang dilakukan. Yang kedua, ini juga spirit bagi kita bahwa kita punya identitas diri, identitas budaya, dan itu adalah kekuatan penting dalam melakukan pengelolaan visi dan misi masa depan hidup kita, masa depan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya. Sehat, sukses selalu, dan terus beraktif. Itulah salah satu keunggulan daripada Kang Deddy Mulyadi. Beliau senantiasa selalu merespon jika ada informasi yang simpang siur, apalagi informasi tersebut dikaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang sudah terjawab jelas bahwasanya tidak ada wacana untuk mengubah nama Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda ataupun lain sebagainya. Dan sekarang kita akan menyimak ada seorang bapak-bapak yang menyerang Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi masih menjabat sebagai Bupati di Purwakarta. Kita simak Baraya, silakan.
Kalau leluhur kita tidak mewariskan kebencian, maka saya tidak boleh mewariskan hutang negara. Itu cek gubernur konten, dina kontena. Ngomong nama jika nu bener, tapi kenyataannya waktu jadi Bupati Purwakarta, manehna ninggalkeun hutang DBH anu dibayarku mantan istrina. Ngomong mah jiga nu amis KDM teh. Kenyataanna pahit. Itulah pernyataan dari si bapak ya yang mengungkit-ungkit istilahnya kesalahan Kang Deddy Mulyadi ketika masih menjabat sebagai bupati. Tetapi di sini kita akan mengomentari pernyataannya tersebut. Yang pertama ya, hutang itu bukanlah aib. Apalagi hutang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi digunakan untuk kepentingan umum, digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau lain-lainnya di daerah Purwakarta oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, yang keduanya, hutang tersebut sudah dibayarkan, meskipun dibayarkannya oleh bupati berikutnya, misalkan oleh istrinya Kang Deddy Mulyadi, ketika itu Ambu Ane, itu tetap sah dibayarkan. Oleh siapapun hutang itu tetap sah dibayarkan. Mau oleh istrinya, oleh anaknya, atau mau oleh orang lain pun, asal hutang itu dibayarkan itu sudah sah. Dan yang ketiganya ialah setiap orang pasti memiliki masa lalu. Entah itu ketika berbuat kesalahan maupun ketika berbuat kebaikan. Intinya, setiap orang tidak akan bisa pernah lepas dari yang namanya kesalahan dan kebaikan. Dan semua itu sudah berlalu, dan sekarang tinggal kita menyongsong hari esok dengan amal-amal kebaikan. Dan heboh di media sosial, yaitu ketika ada seorang emak-emak yang ketika berjalan di sekitaran rumah sakit, terekam video yang ia ambil, ada seorang bocah perempuan yang diduga ini adalah makhluk entitas yang ikut terekam. Kita simak terlebih dahulu tayangannya, silakan. Kamarana dah. Si Neng gancang. Itu Baraya ya, terlihat jelas ada seorang bocah perempuan kecil, nampak pakai gaun putih, pakai sepatu putih juga, yang memang ikut terekam ya ketika si emak-emak tadi sedang merekam momentum dia berjalan di rumah sakit bersama dengan teman-temannya. Nah, tiba-tiba saja muncul ya seorang bocah kecil menggunakan gaun berwarna putih. Nah, ini diduga adalah makhluk entitas yang ikut terekam bersama dengan rombongan tadi. Benar atau tidaknya, rekayasa atau bukannya, ini adalah sesuatu hal yang gaib. Untuk mempercayainya agak cukup sulit. Kenapa? Karena yang namanya gaib itu jarang sekali terlihat oleh mata langsung. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih, hal apapun bisa direkayasa lewat teknologi. Nah, berbicara masalah gaib, alhamdulillah ketika saya masih kecil, saya suka mengaji di salah satu masjid yang ngajinya itu ba'da maghrib, dan sudah pakai penerangan lampu ya, lampu listrik. Nah, ketika selesai mengaji, kita itu bersama dengan guru ngaji, kita sholat berjamaah ya, sholat isya berjamaah. Nah, pas sedang sholat isya itu, lampu yang ada di masjid itu tiba-tiba mati. Mungkin dari PLN-nya langsung ya, mati lampu. Nah, kita lanjutkan terus sholat bersama imam, ya bersama dengan teman-teman saya, sampai rakaat terakhir kita sholat, kemudian kita salam, selesai sholat. Nah, tiba-tiba teman yang ada di samping saya, tiba-tiba mendekati saya ya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang takut. Takut kenapa? Itu di belakang ada yang menyala. Saya pun nengok. Pas saya menengok memang benar. Ada sebuah cahaya ya, sebuah yang sebesar bola kasti, teman-teman. Ya, bola kasti di pojok masjid itu menyala-nyala. Nah, saya pun jadi setelah melihat itu saya pun ikut takut ya, karena apa ini ya, nggak biasanya gitu ada di dalam masjid ada yang menyala seperti itu. Nah, kita
nyedek-nyedek lah kita ke guru ngaji kita. Ya, semua teman mengaji saya itu semuanya ada 7 orang. Nah, 7 orang itu melihat semua teman-teman, melihat cahaya tersebut. Nah, saya bersama dengan mendekat-dekat ke guru ngaji, yang guru ngaji pun bilang, ada apa ini? Kenapa? Katanya, kok nyedek-nyedek gini? Kemudian saya jelaskan, itu di sana ada cahaya. Pas saya bilang gitu, langsung lampu di masjid itu kembali menyala. Nah, akhirnya si cahaya yang saya lihat tadi juga nggak ada, langsung hilang. Nah, guru ngaji saya bilang, kenapa nggak bilang dari tadi, katanya. Nah, saya bilang, mau bilang tuh takut. Kita juga terkesima ya, Baraya, melihat ada sebuah cahaya menyala di pojok masjid itu. Seperti cahaya apa ya kira-kira? Seperti warnanya warna biru ya, seperti api kompor. Itu api kompor yang warna biru itu, tapi dia bulat ya, sebesar bola kasti. Dia menyala-nyala seperti itu. Nah, itulah mungkin hal-hal gaib yang pernah saya lihat langsung ya, bersama dengan teman-teman mengaji saya. Jadi ketika ada informasi ya terkait dengan makhluk entitas yang terekam tadi, saya percaya ya bahwa itu memang benar adalah makhluk entitas. Tetapi semuanya dikembalikan lagi ya kepada si pembuat itu video, benar atau tidaknya. Tetapi yang namanya makhluk entitas itu ada, itu sudah pasti ada. Tetapi terkait dengan video tersebut, benar atau tidaknya, yang tahu hanyalah orang yang membuat video tersebut. Dia mengeditnya atau memang natural seperti itu adanya. Ya, demikian Baraya tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.